Jadi pada video kali ini saya ingin membahas aturan pencarian turunan. Pada teorema A, aturan fungsi konstanta. Jika f(x) sama dengan k suatu konstanta, maka f aksen x sama dengan 0. Turunan k sama dengan 0. Pembuktiannya, f aksen x sama dengan limit h menuju 0 sama dengan f x tambah h kurang f x per h. Kita turunkan limit h menuju 0 karena fx sama dengan k, jadi x tambah h k. Fx sama dengan k, yaitu kurang k per h. Karena tidak ada x pada ini, jadi tidak ada yang bisa kita substitusikan. Sama dengan limit h menuju 0, yaitu k kurang k 0, jadi tinggal h, yaitu 0. Berarti f aksennya sama f aksen x sama dengan 0. Jadi semua konstanta kalau diturunkan menjadi 0. Kemudian saya akan melanjutkan teorema B. Teorema B yaitu tentang aturan fungsi identitas. Jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Jadi turunan x sama dengan 1. Pembuktiannya, f aksen x sama dengan limit h menuju 0 sama dengan f x tambah h kurang f x per h. Yaitu kita turunkan limit h menuju 0 f x tambah h, yaitu x tambah h. X tambah h kurang fx sama dengan x per h sama dengan limit h menuju 0 x kurang x habis, jadi tinggal h per h. Kemudian h dibagi h hasilnya 1, jadi turunan x terhadap x itu hasilnya 1. Kemudian saya akan melanjutkan teorema C, yaitu aturan pangkat. Jika fx sama dengan n bilangan bulat positif, maka f aksen x sama dengan nx n kurang 1. Turunan x sama dengan x n kurang 1. Jadi kita misalkan turunan x sama dengan x pangkat 7. Bagaimana cara kita menurunkannya? Yaitu kita turunkan pangkatnya 7. X 7. Ingat harus ada kurang 1 karena sesuai dengan teorema C, x n kurang 1. Yaitu 7 x pangkat 6. Selanjutnya saya akan bahas teorema D, yaitu aturan perkalian konstanta. Jika x suatu konstanta dan f suatu fungsi yang terdiferensialkan, maka kf aksen x sama dengan k kali f aksen x. Turunan k kali fx sama dengan k kali turunan fx. Jadi pada teorema D ini kita misalkan dx yaitu 2 dx sama dengan 2x pangkat 6. Bagaimana cara kita menurunkannya? Yaitu kita keluarkan 2-nya. Terus dx x pangkat 6. Turunkan 2, dx-nya yaitu 6 kali 6 x 6 kurang 1 sama dengan 2 kali 6 yaitu 12 x 6 kurang 1 yaitu 5 x pangkat 5.
Jadi hasil dari turunan X sama dengan turunan 2X pangkat 6 yaitu 12X pangkat 5. Kemudian saya akan melanjutkan teorema E, yaitu aturan jumlah. Jika f dan g fungsi-fungsi yang terdiferensialkan, maka f tambah g aksen x sama dengan fx tambah gx. Turunan fx tambah gx sama dengan turunan fx tambah turunan gx. Seperti yang kita ketahui, jika diketahui turunan x sama dengan x pangkat 3 tambah x pangkat 2, yaitu dx sama dengan dx x pangkat 3 tambah dx x pangkat 2 dx sama dengan 3x 3 kurang 1 tambah 2x 2 kurang 1 sama dengan 3 kurang 1 3x pangkat 2 tambah 2x 2x. Kemudian saya akan melanjutkan teorema F, yaitu aturan selisih. Jika f dan g fungsi-fungsi yang terdiferensialkan, maka f kurang g aksen x sama dengan f aksen x kurang g aksen x. Turunan fx kurang gx sama dengan turunan fx kurang turunan gx. Seperti yang kita diketahui, turunan x sama dengan x pangkat 3 kurang x pangkat 2. Ini sama aja ke teorema E di atas tadi. Dx x pangkat 3 kurang dx x pangkat 2. Kemudian kita turunkan pangkatnya seperti pada teorema C. 3 kurang 1 kurang 2x 2 kurang 1 sama dengan 3x 3 kurang 1 yaitu 2, 3x pangkat 2 kurang 2x 2 kurang 1, 1, 2x. Jadi hasilnya 3x pangkat 2 kurang 2x. Kemudian saya akan melanjutkan teorema G, yaitu aturan hasil kali. Andaikan f dan g fungsi-fungsi yang dapat diferensialkan, maka f kurang g aksen x sama dengan fx gx tambah g aksen x f aksen x. Turunan fx gx sama dengan fx turunan gx tambah gx turunan fx. Jadi kita misalkan turunan x pangkat 3 kali 2x. Kemudian x pangkat 3 ini kita misalkan dengan f. Dan 2x ini kita misalkan dengan g. Jadi di sini ada u sama dengan u ini kita buat x pangkat 3 dan v sama dengan 2x. Kemudian u aksen yaitu 3x pangkat 2 seperti pada teorema C, dan f aksen sama dengan 2. Kemudian kita akan menggunakan rumus u aksen kali f tambah u kali f aksen. Kita akan menggunakan rumus ini. Jadi u aksen yaitu 3x pangkat 2 kali v yaitu 2x tambah u yaitu x pangkat 3 kali v aksen yaitu 2 sama dengan 3x pangkat 2 tambah 2x yaitu 6x pangkat 2 pangkat 3, maaf teman-teman, pangkat 3, dan tambah x pangkat 2 kali 2 yaitu 2x pangkat 3. Jadi 6 tambah 2 yaitu 8x pangkat 3. Hasilnya dari
turunan X pangkat 3 kali 2X, yaitu hasilnya 8X pangkat 3. Kemudian saya akan melanjutkan teorema H, yaitu aturan hasil bagi. Andaikan f dan g fungsi-fungsi yang dapat didiferensialkan dengan gx tidak sama dengan 0, maka f per g x sama dengan gx f aksen x kurang fx g aksen x per g pangkat 2x. Turunan fx per gx sama dengan gx turunan fx kurang fx turunan gx bagi g pangkat 2x. Jadi kita misalkan turunan x pangkat 3 kali 2x. Kan rumusnya u sama dengan x pangkat 3 dan v kita misalkan sama dengan 2x. U aksennya yaitu 3x pangkat 2, V aksennya sama dengan 2. Kita memakai rumus U aksen kali V kurang U kali V aksen per V pangkat 2. Terus kita masukkan yang diketahui tadi, yaitu U aksen yaitu 3x pangkat 2 kali 2x kurang x pangkat 3 kali 2. Jadi kita turunkan 3x pangkat 2 kali 2x kurang x pangkat 3 kali 2 per 2x pangkat 2 sama dengan, jadi 3 kali 2 itu kan 6x pangkat 3 kurang 2x pangkat 3 per 2x pangkat 2 sama dengan 6 kurang 2, 4x pangkat 3 per 2x pangkat 2 sama dengan 4 bagi 2 itu 2x, 3 kurang 2 itu 1, jadi nggak ditulis lagi 2x, hasilnya 2x.